Kemarin kita membicarakan soal ilmu, ya. Bagaimana jalannya kita memperoleh ilmu ke jalan yang lurus, ya. Maka tidak bisa kita lepaskan dari godaan setan. Dalam surah Al-A'raf, setan telah berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Ayat nomor 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya. Artinya setan akan menghalangi kita dari jalan yang lurus, yang selalu kita minta di dalam sholat, ihdinas shiratal mustaqim. Dan setan akan menghalangi. Qala fa bima awaitani. Iblis berkata, maka demi apa yang telah engkau putuskan aku sesat, awaitani la'aqudanna lahum. Sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Nah, pernyataan ini pernyataan makhluk yang bukan sembarangan, ya. Dengan kata ya, orang yang disesatkan bukan sembarang makhluk. Dia berilmu tinggi. Setan itu berilmu tinggi. Bagaimana kalau orang berilmu tinggi bisa menyesatkan? Tentu berbagai trik, ya. Kita lanjut. Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dua sasaran setan itu. Dari jalan yang lurus dan dari bersyukur. Summa la'atiyannahum, kemudian sungguh datang, mim baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an sya'ilihim, dari kiri. Kalau dari depan, di depan, artinya soal akhirat kita itu, dia datang di depan berarti soal akhirat itu dibuatnya ragu-ragu, dibuatnya kabur, tidak jelas. Kalau di belakang, maksudnya dalam hal-hal dunia itu dijadikan kita cinta dengan dunia. Kalau dari kanan, segala ibadah pengabdian kepada Allah itu dibuatnya ragu-ragu atau ditunda-tunda, nanti saja, masih muda, gitu kan. Kemudian kalau dari kiri, maksiat, sesuatu kejahatan itu dibuatnya indah. Kita merasakan, melihat
orang yang melakukan kejahatan merasa indah, dianggapnya sepele. Itu kira-kira begitu ya. Dari atas tidak dibicarakan, dari atas dia setan nggak bisa masuk, iblis nggak bisa masuk. Di situ tempat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita sasaran setan itu sudah saya jelaskan, ada 5. Satu, kalau bisa kita terjerembab dalam kesyirikan. Jadi yang paling besar itu syirikan. Kalau sudah syirik itu sudah aman setan. Kalau orang sudah syirik itu ibadahnya nggak diganggu lagi, ibadah itu nggak diganggu lagi, ya. Malahan dipopulerkan sehingga menjadi daya tarik orang untuk mengikutinya. Biasanya begitu, ya. Bisa nomor 2 ke dalam bidah, ya. Nomor 3 dalam dosa-dosa besar. Nomor 4 dosa-dosa kecil tapi banyak. Kelima, dibuatnya kita sia-sia. Sekarang kita cek satu persatu karena yang kita bicarakan ini ilmu, ya. Jadi ihdinas syiratal mustaqim itu sudah saya jelaskan kemarin, ada 7 kemungkinan Allah memberikan hidayahnya, ya. 1, jalan lurus, ya, jalannya hak. Bagaimana setan mengganggu kita di dalam jalan hak itu, ya, jalan lurus itu. Artinya kita melaksanakan segala sesuatu yang diperintah dan menghindari segala sesuatu yang dilarang. Bisa diganggu setan, ya. Misalnya mungkin kita ini sudah tua ini, rasanya sudah capek belajar itu, ya. Sehingga kita melakukan sesuatu yang simpel-simpel saja. Atau orang diganggunya masih muda kalian, baru umur di bawah 50, nantilah kalau sudah tua nanti sudah mantap. Itu godaan setan begitu, kemungkinan, ya. Kedua, ihdinas shiratal mustaqim itu menuju jalan yang naik. Beribadah semakin meningkat. Karena yang ingin dicapai itu sesuatu yang tegak lurus. Jadi kalau menuju sesuatu yang vertikal, kita harus berangsur-angsur nanjak gitu. Mungkin kita tidak dijadikan setan tertarik untuk belajar, ya. Dijadikannya kita puas belajar itu, sudahlah cukuplah rasanya gitu, ya. Padahal jalan ini naik, ibarat orang itu naik kelas, ya. Sekolahnya semakin tinggi, kita direndahkan oleh setan sehingga lemah kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya menghindari dari malas. Kalau sudah malas belajar itu sudah parah, ya. Ketiga, istiqomah, jalan yang istiqomah. Bisa saja kita dicegah dari keistiqomahan itu, walaupun, ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa Allah itu senang dengan orang-orang yang ibadahnya konsisten, sedikit-sedikit gitu. Itu mencegah, ya, mencegah kita dari gangguan setan terhadap istiqomah. Jadi mengapa diberitakan oleh Rasulullah bahwa Allah itu senang dengan orang yang ibadah sedikit-sedikit tapi konsisten? Maksudnya kalau orang sudah konsisten itu sulit diganggu setan, ya. Seperti kita nih subuh terus biasa rutin itu sudah sulit diganggu setan. Tapi bukan maksudnya sedikit-sedikit selamanya, jadi sedikit bertambah. Ibarat orang berinfak, mungkin
10.000 ya, 20.000, terus 50.000, 100.000. Lama-lama kebiasaan itu jadi tidak berat. Mungkin satu saat 2 juta, 3 juta nggak merasa berat. Nah itu ya, kemungkinan setan di situ. Kemudian yang saya sampaikan kemarin redaksional, yaitu jalan yang telah diberikan nikmat kepada orang-orang sebelum kita, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau telah beri nikmat. Siapa itu? Itu terkait surah An-Nisa 69, ya, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Itu nomor 4, ya. Bisa saja diganggu oleh setan, ya. Seterusnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah nomor 9, ya, surah 9 At-Taubah, ya, ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan kamu bersama-sama orang yang siddiq. Sebetulnya siddiq itu orang-orang yang berilmu dan dia sudah melaksanakan ilmunya, gitu, supaya kita diperintah oleh Allah untuk bersama-sama mereka. Nah itu bisa saja diganggu oleh setan dalam memilih, gitu, dekat dengan siapa, berguru dengan siapa. Setan mengharapkan kepada seorang guru yang bisa menyesatkan kita, gitu. Nah, itu ya, kemungkinan setan. Atau dia mengganggu kita jadi malas, atau kita menganggap seseorang itu enteng. Seseorang enteng, kayak itu, ilmunya kecil, ya, gitu kan, bisa dianggapnya enteng. Padahal kita diajarkan, walaupun yang diajarkan satu ayat, ya, satu huruf, ya. Sayyidina Ali mengatakan itu guru kita, siapapun. Jadi di situ menggambarkan di dalam hal keilmuan seorang harus melakukan, ya, sebisa mungkin mengajar, kemudian dia belajar lagi, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Jadi dalam hal ilmu jangan merasa puas, ya. Jangan juga kita merasa tidak mampu, gitu, ya. Sedikit. Semoga ilmu itu menjadi banyak. Nah, sekarang redaksi kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang sesat. Ini keilmuan, ya. Saya sudah sampaikan Nasrani itu contoh orang yang sesat, Yahudi contoh orang yang dimurkai, karena keilmuan mereka itu ilmunya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak punya ilmu tapi melaksanakan. Kita jangan seperti itu, ya. Kita mengharapkan, oleh sebab itu selalu kepada Nabi Muhammad pun diperintah di dalam surah Toha ayat 114, Rabbi zizni ilma, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu, gitu, ya. Jadi ilmu yang kita ingin capai adalah sesuatu ilmu yang dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya, ada dua
jargon di dalam ilmu itu yang dibicarakan oleh ulama, yaitu ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Sebab begini, kadang-kadang melaksanakan sesuatu kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diilhamkan dulu. Ya. Diilhamkan dulu. Oh, aku pengen ini, pengen ini. Sebenarnya setelah kita teliti Al-Qur'an, oh ini ayatnya. Ya, gitu ya. Jadi ilham datang dulu baru ilmu, atau ilmunya dulu baru dilaksanakan. Berbagai kemungkinan, ya. Tergantung bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita, ya. Nah, terakhir, ya, ketujuh adalah contoh-contoh di dalam Al-Quran untuk dihindari. Ya, kita diajarkan seluruh jenis-jenis orang yang beriman, yang bertakwa, yang muhsinin, itu yang baik. Kemudian orang yang dicontohkan orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang zalim, orang zalim, kita harus mengerti, ya, sifat-sifatnya, kelakuan-kelakuannya untuk menghindari jangan sampai kita terseret tanpa sadar. Tuh. Tanpa sadar. Misalnya saja. Ini sudah tidak ada lagi. Ya. Sekarang misalnya kita punya usaha PlayStation untuk anak-anak. Sebenarnya itu suatu pekerjaan orang munafik gitu, untuk menjauhkan anak-anak dari pelajaran agama, dibuat anak-anak menjadi asik, menghambur-hamburkan waktu yang seharusnya mereka belajar. Nah, tanpa sadar kita misalnya, kita orang yang sholat, orang yang berinfak, kita punya usaha seperti itu, kita nggak tahu bahwa usaha seperti itu usaha orang-orang munafik. Nah, itulah maksudnya supaya kita tahu. Kedua, kita ini ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dari kelakuan-kelakuan seperti itu, ya. Nah, untuk menjadi saksi itu harus punya pengetahuan. Tuh. Kita bisa sabar karena kita tahu. Nah, itulah. Nah, dari gambaran itu, ya, ilmu itu berjalan dari mana? Nah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama orang yang siddiqin. Maksudnya siddiqin itu orang yang berilmu, ya. Berilmu dan melaksanakan dengan benar. Nah, jadi tugas kita, ya, bisa dalam bentuk menghadiri majelis taklim, ya, bisa dalam bentuk berkelompok, ya, dekat sama guru bisa, gitu ya. Karena diharapkan bukan saja kita dekat, mudah-mudahan ilmu itu turun kepada kita. Ilmu yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi adalah Al-Quran. Ya. Jadi kita harus bisa melihat apakah seorang guru itu, seorang ulama itu lebih menitik beratkan kepada Al-Quran. Ada guru-guru yang tidak menitik beratkan kepada Al-Quran, banyak, ya. Yang lebih menitik beratkan kepada, ya nggak usah diucapkan lah. Kita lihat ini kecenderungan ulama ini menitik beratkan pada Al-Quran atau gimana? Nah, itu, ya. Mari kita lihat surah Yunus. Bayangkan Allah sudah memberitahu kepada kita surah Yunus (57). Ya. Allah itu memberitahu kepada kita. Wahai manusia, ya, sungguh
pelajaran Al-Quran telah datang kepadamu dari Tuhanmu, penyembuh bagi segala penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Selanjutnya, katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Segala hal-hal yang kita kumpulkan di dunia ini, baik untuk kepentingan akhirat maupun kepentingan dunia, tidak lebih baik dari pelajar Al-Quran. Itu maksudnya, ya. Dari ibadah-ibadah kita kumpulkan, ibadah-ibadah kita tidak lebih baik dari sesuatu dari Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi begitu pentingnya Al-Quran, ya. Ya ayuhan nas, hai manusia. Siapa saja, orang beriman, orang tidak beriman. Sekarang sedang populer Rocky Gerung. Ternyata dia belajar Al-Quran itu sudah lama. Di Quran itu distabilu, artinya itu distabilu. Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu yang penting-penting banget. Bayangkan orang yang kafir pun begitu. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu. Itu langsung kepada kita. Ayat ini langsung kepada kita. Allah bicara langsung kepada kita karena dia pakai kum. Ya. Artinya apa yang disampaikan Allah mengenai isi ayat ini mudah dilaksanakan. Mudah kita laksanakan, ya. Mau'izatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu. Itu ya. Wa syifa'u, jadi penyembuh, obat lima fis sudur, segala penyakit hati. Ya, Al-Quran itu, ya, ayat-ayat Al-Quran itu kita baca, kita pahami, kita masukkan di dalam hati, ya. Itu di dalam surah Al-Ankabut nomor 49. Kalau dia masuk dalam hati, dia jadi tameng, jadi perisai dari bisikan-bisikan setan. Kan setan tuh membisikkan hati kita, ya. Dalam surah yang terakhir, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Membisikkan hati. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu masuk ke dalam hati. Wa hudaw wa rahmah, petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Dan dikatakan kul bi fadlillah, katakan. Nah, kalau ada kata kul, katakan, itu mengandung makna hal-hal penting. Pikirkan, renungkan. Walaupun itu artinya katakan. Setiap kita ketemu ayat kul, itu berarti penting untuk kita renungkan, untuk kita rasakan bahwa kul bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya, fa bidzalika, ya, dengan itu semua, falyafrahu, bergembiralah. Disuruh bergembira kita, bersenang-senanglah. Nah, kita bisa ngukur hati kita. Senang gak kalau kita belajar Al-Quran? Gembirakah hati kita kalau kita belajar Al-Quran? Cerahkan hati kita kalau berbicara Al-Quran. Gitu, mengetesnya kita, ya. Kalau orang sudah mendengar penjelasan Quran sudah malas, sudah lesu, alamat itu. Nah, kalau kita langsung melek hati kita, ya, semangat kita kuat mendengarkan orang-orang yang menjelaskan Al-Quran, itu senang hati kita. Ini falyafrahu,
Dia lanjutkan lagi. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia itu, rahmat Allah itu lebih baik dari semua yang kamu kumpulkan. Apa saja? Apa saja kita kumpulkan di dunia ini? Kita kumpulkan ibadah-ibadah kita. Kita kumpulkan sedekah-sedekah kita. Kita kumpulkan infak-infak kita. Semuanya Al-Quran lebih baik. Ya, gitu. Ini ada 2 ayat yang mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Tidak ada yang lebih indah, lebih hebat, lebih apa dan sebagainya, ya. Saya kira cukup dulu. Nah, kita lanjutkan soal keilmuan ini. Soal keilmuan ini merupakan benteng kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.